Oke, kita bahas sekarang what next di putaran kedua. Apa pilihan masyarakat? Apa yang kemudian akan mempengaruhi di putaran kedua? Ini berkaitan juga dengan strategi komunikasinya. Oke, saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Pertama, isu primordial akan tetap ada selama Ahok masih menjadi calon, dan itu tidak bisa kita nafikan. Di negara maju, ketika ada minoritas yang maju, pergunjingan pasti terjadi. Jadi persiapan energi juga untuk menghadapi apa yang sampai sekarang apalagi hari kita ini. tahu terkait dengan isu dugaan penistaan agama masih menjalani proses sidang. Perdebatan mengenai Ahok akan menjadi gubernur kembali atau tidak, sekarang kan masih digulirkan. Ada yang mengatakan harus dinonaktifkan, hak angket digulirkan. Pertarungan politik di atas yang tidak terkait langsung dengan personal branding masing-masing kandidat itu akan mengemuka, dan itu akan sangat berpengaruh. Kita tahu bagaimana Ahok menjadi gubernur atau tidak akan sangat berpengaruh terhadap image dia. Bagaimana kemudian keputusan terhadap Ahok dalam dugaan penistaan agama juga akan sangat berpengaruh ke dia. Itu yang menurut saya akan tetap terjadi. Kedua, pertarungan ini akan lebih punya potensi untuk menggunakan tools black campaign. Mengingat masa kampanye tidak seperti yang kemarin diberikan 4 bulan, dan sekarang ketika masa kampanyenya tidak seperti yang kita rasakan di putaran pertama, pertarungan kan akan terjadi di balik layar, pertarungan di sosmed. Dan sosmed kita tahu sangat liar perguliran isu. Yang kedua, di lapangan kemungkinan terjadi money politik, intimidasi, sampai kemudian aksi massa misalnya. Itu hal-hal yang menurut saya di putaran pertama sudah terjadi dan dikatakan terkait dengan pilkada, walaupun banyak yang membantah. Di putaran kedua saya berharap tidak. Lebih masif kah? Saya tidak tahu masif atau tidak. Saya berharap pemerintah bisa menetralisir. Saya berharap semua pihak-pihak yang ingin menunggangi berpikir 1000 kali. Karena menurut saya kondisinya membuat stabilitas politik bukan hanya Jakarta tapi nasional tidak sehat. Tapi dengan menggunakan logika bahwa kampanye lebih singkat dan pertarungan hanya tinggal 2 orang head to head, logika itu sangat mungkin terjadi. Terima kasih Rifai. Kalau tadi kita berbicara soal quick count atau hitung cepat, kita sekarang akan berbicara soal real count. Kalau menunggu real count dari KPU ini akan memakan waktu lama, beberapa hari begitu. Tapi kalau real count dari Mata Rakyat ini berbeda. Apa yang membuat aplikasi dari Mata Rakyat ini menjadikan ini real count begitu? Kita akan berbincang dengan founder dari Mata Rakyat, Pak Hendra Gendro. Selamat malam Pak Hendra. Malam. Apa yang menjadikan ini real count? Ya, karena mungkin ini sesuatu yang pertama kali setahu saya baru. Selama ini orang cuma membandingkan yang namanya quick count dengan real count. Real count jelas 12 hari kemudian nunggu dari KPU. Quick count berdasarkan sampling 2%. Itu kalau sekarang ini DKI artinya kira-kira 260 TPS. Oke, sebentar. Ini artinya adalah kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Mata Rakyat, saksi-saksi atau e-saksi electronic witness yang tersebar di 13.023 TPS di seluruh Jakarta akan memasukkan data ke aplikasi Mata Rakyat ini. Betul. Dari 13.000 TPS sekarang sudah berapa ribu TPS yang masuk ke aplikasi ini, Pak? 4.517 per detik ini, itu kira-kira 34,7%, Pak. Oke, ini artinya sudah ada 4.517 TPS Betul. yang saksi Anda melapor ke Anda melalui aplikasi ini. Ini artinya kita boleh kita menunggu, pasti real count dari KPU kita pasti menunggu, tapi ini ada alternatif lain real count yang lebih cepat pemirsa. Sudah ada data yang masuk dari 4.517 TPS dari 13.223 TPS se-DKI Jakarta. Hasilnya seperti apa Pak Hendro? Ya, jadi kita bisa lihat saat ini pasangan paslon 1 itu kira-kira 16%, yang kedua 43%, yang ketiga 41% Pak ya. Baik. Ya, dari kira-kira, tapi yang menarik dari Mata Rakyat adalah kita bisa drill down ke kota Muhammadiyah, kecamatan, kelurahan, TPS, sampai TPS. Sampai pada individu e-saksi punya data, Pak. Pemirsa bisa buka Mata Rakyat ini melalui aplikasi mereka? Betul, jadi mereka bisa dari handphone sendiri. Oke, pemirsa, ini saya akan memberikan sedikit konteks. Jadi ini adalah data-data yang masuk apabila Anda lihat di pojok kanan bawah dari layar Anda ada 4.517. Ini artinya ini data yang masuk dari 4.517 TPS dari 13.023 TPS seluruh DKI Jakarta. Hasilnya apa dari 4.517 itu? Agus Silvi meraih 16%, 294.500 sekian. Ahok Jarot 814.050, Anies Sandiaga 41% atau 783.000 sekian. Ini baru 4.500 sekian TPS, belum 13.000 TPS. Dan ini sekali lagi adalah hasil real count. Artinya Anda bisa mengecek kapanpun
hasil real count tersebut melalui aplikasi dari Mata Rakyat ini tanpa kita harus menunggu hasil real count dari KPU ataupun KPU pusat yang kita tentunya saja sangat menghormati data dan juga real count yang mereka lakukan. Ini sangat inovatif, sangat juga aplikatif. Nanti kita akan mengundang masyarakat untuk menggunakan aplikasi Mata Rakyat untuk mengawasi juga real count-nya seperti apa. Terima kasih Pak Hendro Kendro atas waktunya. Belum saya tanya bagaimana pendapat dari Mas Kodari, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di KPU Provinsi DKI Jakarta di mana saat ini juga menggelar proses rekapitulasi suara atau tabulasi suara. Kita bergabung dengan Vera Bahasuan dari Hotel Bidakara Jakarta. Vera, bagaimana hasil tabulasi penghitungan suara dibandingkan dengan hitung cepat dari berbagai lembaga survei? Perkembangannya seperti apa? Ya, Alfi, untuk proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta ini berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta Pusat dan dapat dilihat seperti inilah suasana terkini proses penghitungan suara yang dilakukan. Memang tadi sempat break juga untuk sholat maghrib dan kemudian memang tadi sekitar pukul 16.30 tepatnya ada beberapa PPS atau panitia pemungutan suara yang sudah datang untuk mengantarkan form C1 ke Hotel Bidakara Jakarta Pusat ini, dan dari beberapa PPS yang mengantarkan form C1 ini yaitu dari 36 TPS yang berada dari Setiabudi, kemudian 24 TPS dari Pancoran, kemudian sisanya adalah dari Kecamatan Tebet. Namun sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Tebet juga masih dilakukan penghitungan. Ada berapa TPS yang telah melapor dan juga membawa form C1-nya. Dan secara sistem ini dari KPU DKI Jakarta memang melakukan perhitungan situng atau sistem informasi perhitungan suara. Dan situng ini aplikasinya sudah digunakan sejak tahun 2014 silam dan sudah melewati berbagai proses percobaan di 101 daerah yang melakukan proses pilkada serentak tahun 2017 ini. Dan sampai dengan saat ini memang untuk proses perhitungan suara seperti yang kita ketahui dari tiap TPS ini harus mengantar kotak suara dan juga form C1 ke tiap PPK ataupun juga panitia pemungutan di kecamatan. Setelah itu dari PPK kemudian PPS panitia pemungutan suara ini mengantarkan form C1 ke Hotel Bidakara Jakarta Pusat ini. Dan sampai dengan sini memang masih dari Jakarta Selatan yang memang secara posisi memang lebih dekat ke Hotel Bidakara. Dan selain itu juga dapat kami laporkan untuk tabulasi perhitungan suara yang sampai dengan saat ini ada memang hanya bersifat perolehan sementara sesuai dengan TPS yang sudah melaporkan ke sini, yaitu dari tiap 36 TPS dari Setiabudi, kemudian 24 TPS dari Pancoran dan juga ada dari Kecamatan Tebet itu. Dan untuk sementara perolehan sementara yaitu diungguli oleh pasangan nomor urut 3 yaitu Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno sebesar 51%. Namun ini akan terus berubah tentunya seiring dengan tiap PPS yang melapor dan datang ke Hotel Bidakara Jakarta Pusat ini. Namun seperti apakah sebetulnya sistem dari situng ini berlangsung? Saya akan bertanya langsung dengan Komisioner KPU yaitu Pak Hadar Nasir. Selamat malam Pak Hadar. Nama saya Hadar Nafis Gumai. Ya. Hadar Nafis, bisa diceritakan sebetulnya sistem yang dilakukan dengan situng ini seperti apa secara mekanismenya? Ya, saya kira ini sistem yang sebetulnya sederhana saja. Di mana form-form C1 yang sudah dikumpulkan sebagai hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS itu di-scan dan kemudian angka-angka yang utama khususnya perolehan suara itu di-entry secara manual begitu ya. Kemudian kami pastikan itu sudah sesuai dengan setiap TPS-nya dan kemudian kami publikasikan. Jadi masyarakat bisa melalui situng ini mengetahui secara lebih cepat ya hasil dari tingkat yang paling bawah. Dan dari hasil yang kami entry ya, masukkan datanya itu kami rekap ya. Sehingga nanti setiap TPS kemudian digabungkan di setiap kelurahannya, kemudian digabungkan setiap kecamatannya, digabungkan ke setiap kota madianya, dan nanti akhirnya digabungkan secara total kita bisa mendapatkan secara keseluruhan Provinsi DKI. Demikian juga untuk daerah-daerah lain. Jadi untuk 101 pilkada kami melayani melalui situng ini.
Ya. Artinya dengan sistem yang dilakukan oleh Situng ini dipastikan ini akurat begitu ya dibandingkan dengan quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga tentunya. Nah, terjadi perbedaan dari hasil proses perolehan sementara, terjadi perbedaan yang cukup lumayan signifikan antara quick count dan juga tabulasi perhitungan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta ini. Tanggapan Anda? Ya, sangat mungkin karena tadi kan sudah diumumkan juga bahwa angka yang sementara kalau kita mau simpulkan persentase totalnya itu baru berasal dari 36 TPS dan itu hanya dari wilayah tertentu saja, wilayah yang kecil saja. Jadi sangat mungkin berbeda ya. Jadi kalau kita mau dapat gambaran umum dan atau gambaran akhir dan besarnya, tentu kita harus menunggu dari keseluruhan TPS ini terkumpul. Nah, berbeda dengan quick count yang menggunakan sampel dengan metodologi tertentu, kemudian bisa disimpulkan, diprediksikan hasil pilkadanya akan seperti ini. Jadi kita akan hadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, oleh karena itu ini kita harus pahami, jangan kita benturkan. Tapi saya ingin katakan bahwa sekali lagi, Situng ini adalah pengumpulan 100% arahnya, nanti hasilnya kita harapkan 100% dari seluruh TPS yang ada di DKI atau di daerah pilkada lainnya. Dan itu pun masih juga kita harus nyatakan sebagai satu hasil sementara. Karena hasil resminya nanti itu harus ditetapkan oleh KPU DKI pada pleno mereka nantinya. Dan kami juga ingin mengatakan bahwa sangat mungkin hasil di TPS itu ada yang keliru menghitungnya. Jadi kalau keliru nanti ketahuan kan dari sini. Masyarakat bisa mengingatkan kami juga. Nah, nanti akan ada koreksi saat mereka melakukan rekap di kecamatan 3 hari mendatang. Nah, jadi kegiatan ini sebetulnya juga selain menggambarkan secara cepat hasil sementara, tetapi juga membuka ruang masyarakat untuk mengkoreksi, mengecek kami kalau ada kesalahan penghitungan di tingkat-tingkat TPS-nya. Artinya koreksi yang dilakukan baru diketahui setelah 3 hari mendatang. Nah, sedangkan untuk proses perhitungan suara di sini hanya melakukan scanning, kemudian upload data, entry data secara manual begitu. Artinya bisa dipercayakan 100% form C1 ini. Tentu kita bisa percayakan. Ya. Tetapi kalau saja di satu TPS setelah dicatat di C1 itu, kemudian dimasukkan ke sini kan, dipublikasikan, kemudian ternyata itu hitungannya ada yang salah. Tidak apa-apa, kami harus mengakui kadang-kadang ada petugas kami yang keliru. Nah, berdasarkan catatan keliru itu, nanti kami kabarkan, kan akan ada rekap di kecamatan, disitulah koreksi dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hadar atas penjelasannya dan tentunya kita akan menunggu bagaimanakah proses perhitungan suara yang terus berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta ini dilakukan oleh KPU DKI Jakarta melakukan situng ataupun sistem informasi perhitungan suara. Afi, kembali ke Anda di studio. Ya Vera, terima kasih atas informasinya dan pemirsa kami akan jeda sejenak. Kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi dari sejumlah daerah di Nusantara bersama rekan Rifai Pamone. Usai jeda berikut ini. Dengan keadaan posisi tersebut, lakukanlah dengan berdoa, berzikir, selamatan dan lain sebagainya. Karena memang kita menghormati bagi yang persentase kecil. Ya. Kemudian pada kesempatan ini juga kami selaku pengembang musik Kamtimas, Kapolda Metro Jaya dan Panglima Kodam Jaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang bersama-sama dengan kami menciptakan situasi kondusif di ibu kota ini. Tentunya tanpa dibantu oleh masyarakat, ibu kota yang kita cintai tidak akan tercipta situasi yang kondusif. Juga masih ada kegiatan lainnya yaitu fase berikutnya sampai dengan nanti penghitungan suara resmi akan diumumkan oleh KPU. Mari kita jaga terus situasi Kamtimas yang kondusif di ibu kota, situasi yang damai, situasi yang terkendali. Demikian rilis dari kami. Saya ingin minta ketegasan terlebih dahulu Pak Ajo, ini artinya keputusan dari Kemendagri betul atau salah secara konstitusi? Itu tadi saya bilang kan karena di dalam surat jawaban register oleh pengadilan itu ditegaskan perkaranya itu memang sudah terdaftar nomor 1537 tahun 2016 dan dakwaan adalah dua alternatif yaitu 156 sama 156B. Nah, yang tadi ada dua, satu yang 4 tahun, yang satu 5 tahun.
Nah, bagi Kemdagri ini menimbulkan satu kesulitan ya untuk bisa memberhentikan sementara, mau pilih yang mana, gitu ya kan. Nah, sementara kan Kemdagri sebetulnya bukan juga kewenangan Kemdagri ya, bagi pemberhentian sementara gubernur itu adalah kewenangan presiden. Baik. Ya, Tapi tapi Mendagri kita kembali- mungkin sebagai tangannya presiden itu mencoba menjelaskan dengan cara bahwa kami belum cukup alasan untuk memberhentikan. Nah, mungkin memang kalau saya menyarankan karena dakwaan itu dibuat oleh jaksa, sebaiknya memang bertanya kepada jaksa, Kemdagri, bukan kepada pengadilan. Baik. Ini dakwaan yang mana ini? Baik. Yang 5 tahun paling singkat atau bukan? Oke. Tapi apabila ada keraguan seperti ini, sikap Kemendagri menjadi abu-abu Iya. seperti itu, Iya. apakah kemudian perlu meminta fatwa dari MA untuk melihat kejelasan landasan hukum bagi keputusan Kemendagri terkait status Ya, Gubernur Ahok? kalau fatwa MA saya kira nggak begitu perlu, karena kalau ke MA itu kan pendapat hukum ya dari Mahkamah Agung. Nah, mungkin yang lebih signifikan yaitu menyurat atau bertanya kepada Jaksa Agung. Harusnya yang dijadikan landasan itu dia statusnya sebagai terdakwa atau lama hukumannya sih Pak? Ada yang juga membuat undang-undang ini. Ya, kami terlibat nih, karena ini undang-undang pengganti, Undang-Undang 23 2014. Saya masih Dirjen Otonomi Daerah. Sebelumnya pakai Undang-Undang 32 tahun 2004. Di situ juga ketentuannya sama. Dulu di Undang-Undang 32 diatur di pasal 30 sampai pasal 34. Sekarang kita atur di pasal 83. Ya, pengaturan Kemudian mana soal harus yang yang menjadi dipakai patokan? adalah yang dipakai sebetulnya memang ada ketika menjadi terdakwa. Jadi once orang jadi terdakwa kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka pada waktu itu hari dia menjadi terdakwa diberhentikan sementara. Itu adalah yang lazim terjadi. Itu, ya, dan entah apapun kasusnya Pak. Sudah kita terapkan selama ini, ya kan, Walaupun berdasarkan dalam kalimat dalam undang-undang ini kemudian ada lanjutannya didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Itu dia. Jadi kalau memang misalnya tidak mencapai 5 tahun, ya itu maka kita tidak berhentikan. Jadi ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada kasus tidak yang ada pemimpin daerah, dia statusnya terdakwa, tapi dakwaannya di bawah 5 tahun dan dia tidak diberhentikan? Oh iya, pernah, banyak kasus itu. Banyak kasus, Iya, Pak. iya, kalau memang tidak 5 tahun, memang by law, baik dengan dasar undang-undang Pemda, kalau di bawah 5 tahun, dia nggak bisa diberhentikan. Bisa diberi contoh daerah mana Pak? Karena ini menjadi perdebatan yang panas saat ini. Iya, saya tidak begitu ingat daerah mananya, tapi ada kepala-kepala daerah yang kurang dari ancaman 5 tahun, 4 tahun ya, untuk kasus-kasus yang tidak begitu berat lah katakanlah. Bukan extraordinary crimes. Bukan extraordinary crime, bukan korupsi. Tapi kalau korupsi ya masuk kan, berhenti. Nah itu tidak diberhentikan. Tapi Pak Jo, kita lihat bagaimana polemik ini semakin memanas dan ini bahkan sudah masuk ke DPR, ada rencana yang digulirkan mengenai hak angket. Artinya menurut Anda langkah Kemendagri ini harusnya seperti apa agar kemudian suasana menjadi lebih kondusif dan tidak kalau saya sih sebaiknya dakwaan ini dibikin jelas. Ya kan, apakah ini masuk kepada unsur seperti yang dinyatakan di pasal 83 itu atau tidak. Terutama dari segi dakwaan terkait dengan ancaman hukumannya apakah termasuk 5 tahun paling singkat atau tidak. Artinya memang Kemendagri ini harus menunggu tuntutan jaksa? Tidak harus. Kalau menurut saya karena yang mendakwa jaksa sebetulnya kan bisa menanyakan kepada Jaksa Agung. Ya, karena kalau sudah ke pengadilan kan sudah seperti yang dimintakan oleh undang-undang Pemda 23, minta register perkara ke pengadilan. Pengadilan kasih tahu jaksa ini menegaskan ancamannya adalah pasal 156 B dan 156. Yang satu paling singkat 5 tahun, yang satu 4 tahun. Nah kalau paling singkat 5 tahun itu sebagian orang mendefinisikan itu 5 tahun ikut. Ya paling singkat 5 tahun, meaning that 5 tahun ke atas. Baik, terima kasih Pak Johermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Terima kasih atas waktunya.
Anda kembali menyimak live event Kick-Off Pilkada Serentak 2017. Metro TV malam hari ini, kami tadi sudah sempat menyinggung bersama dengan Indonesia Indikator di segmen sebelumnya bahwa ada sentimen dari netizen yang juga tentunya para pemilih dalam Pilkada Serentak 2017. Di DKI Jakarta misalnya, isunya selalu menutupi wilayah pilkada yang lainnya. Ada 100 lebih Pilkada Serentak 2017. Tapi kita langsung lihat ke layar ini, masih bersama dengan Mustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Apa yang Anda melihat? Apakah ada pergerakan di media online malam hari ini? Karena kita lihat ada isu yang cukup panas dari perspektif politik malam hari ini. Ya, kita akan melihat sebenarnya di sini sentimen negatif yang ditujukan kepada Pilkada DKI mencapai 28%. 28%. Dan kalau kita membuka isi dari negatif itu sendiri, 30% pemberitaan yang negatif itu terkait dengan Antasari. Antasari, pernyataan Antasari sore hari tadi dan cuitan SBY yang menjadi tanggapannya begitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Begitu banyak memang? Begitu banyak karena sampai sore ini padahal baru aja terjadi, itu sudah ada 129 berita. 129 berita. Maka situasinya pasti akan lebih ramai lagi kalau kita bisa melihat bagaimana situasi di netizen. Jadi bisa kita simpulkan di masa tenang yang harusnya tenang tidak terlalu tenang di media sosial dan media online sepertinya. Nah, ini adalah datanya. Coba kita lihat. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini, situasi hari ini, itu emosi atau reaksi netizen itu dia didominasi oleh anticipation. Jadi udah siap-siap nih mereka. Berwarna gitu orange kan? Udah, ya. Tapi tiba-tiba ada marahnya di situ. Anger. Iya, jadi situasi ini sangat sangat langka terjadi. Sangat langka terjadi. Sangat langka terjadi. Di mana ketika kita bicara tentang Pilkada DKI itu selalu didominasi oleh emosi trust dan anticipation dan kemudian joy. Sebenarnya kalau kita membedah lebih dari hari ke hari, maka kita akan bisa melihat sebenarnya bahwa reaksi netizen 4 hari menjelang debat itu didominasi oleh emosi joy. Mereka udah happy, mereka senang karena besok udah pilkada gitu. Mereka senang juga akan melihat bagaimana visi misi atau bagaimana performa dari setiap 3 pasangan calon, khusus kita bicara DKI Jakarta. Tetapi hari ini marah. Hari ini marah, kalau joy-nya itu begini, joy yang tadi siang ya gitu, asik besok libur, asik akhirnya hiruk pikuk pilkada selesai besok. Oke, mau pesta gitu. Demokrasi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi Anda melihat yang marah ini robot atau netizen? Lebih banyak hari ini kita melihat bahwa ada robot, ternyata. Ada datanya, hari ini sebanyak sekitar 22,4% itu adalah akun robot dan jumlahnya adalah 2.727, sementara manusianya itu ada 77,6% yang artinya 9.442 akun. Yang betul-betul marah malam hari ini. Betul-betul ada yang marah dan ada yang siap-siap gitu. Nah kemudian kita bisa lihat sentimen negatifnya itu jumlahnya ada 27,1%. Dan kalau kita bedah sebenarnya marahnya kenapa sih? Itu 90% itu berasal dari cuitan SBY dan hubungannya dengan kasus Antasari yang dikaitkan dengan Pilkada DKI yang besok akan terjadi. Sekali lagi pemirsa, ini adalah real time yang kami tunjukkan malam real time, hari ini. Sampai detik ini gitu. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Kalau kita melihat suasana yang mulai menghangat, bisa dikatakan mulai naik tensinya malam hari ini, mungkin saatnya Rory untuk mengklarifikasi apakah Polri atau polisi dalam hal ini khususnya di Pilkada DKI Jakarta harus segera melakukan tindakan terkait dengan peredaran di media sosial dan media online yang begitu liar. Ya, memang medsos kita amati ya. Kalau medsos itu memang ruang publik yang memang boleh apa saja. Apalagi mau pilkada ini H-1 luar biasa. Saya amati juga memang luar biasa ya. Dari negatif campaign sampai black campaign. Kalau negatif campaign itu ada faktanya, negatif itu dibuat-buat memang. Marak ya, ajakan-ajakan untuk menjadikan salah satu paslon itu jelek atau mengangkat paslonnya. Nah kita amati, kita kerjasama dengan Kemenkominfo, kerjasama juga dengan Dewan Pers, kerjasama dengan stakeholder lainnya. Manakala ada yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat, ketertiban sosial, kita langsung ambil tindakan. Juga kita terima laporan manakala ada yang merasa dirugikan secara pribadi, ranah privatnya diganggu, kita terima laporannya dan kita sikapi. Saat ini tim cyber kita juga sedang mengamati hiruk pikuk di medsos ini. Jadi kita amati mereka-mereka, jangan sampai mereka terlena juga, seolah-olah tidak terawasi. Nanti pada waktunya kalau memang itu
kita anggap sudah melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, kita bisa temukan yang bersangkutan. Jadi tim cybercrime sudah bekerja. Rory, terima kasih memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Rikwanto. Kita kembali ke Indonesia Indikator. Kita melihat pada Februari ini merupakan sebuah penelitian dan analisa juga yang dilakukan oleh Indonesia Indikator. Ini sentimen pilkada DKI pada bulan Februari. Silakan, Mbak Rustika. Ya, jadi ini adalah cuitan yang tadi ya munculnya ada 28 dan kita sebenarnya bisa melihat seperti apa. Dan kalau kita membaca itu sentimen negatifnya kan naik kan gitu. Tapi sebenarnya dia masih cukup bagus gitu di hari kemarin dan mungkin hari ini tanggal 15 apa yang terjadi? Ya. Tanggal 15 itu kan tanggal 14 Februari. Hari ini ya? Hari ini 14. Sudah ingin mencoblos sepertinya di Pilkada DKI besok. Kalau kita lihat 14 Februari 2017. Iya. Coba kita ulang lagi datanya tadi. Iya, jadi kita akan lihat di sini ada ini 14, dia. Ya, positifnya ada 11.000 cuitan, netralnya 6.900 dan negatifnya ada 7.204 tweets gitu. Oke, jadi cukup tinggi juga. Cukup tinggi gitu. Jadi banyak yang ingin berpartisipasi menyampaikan pendapatnya terkait jelang Pilkada DKI besok 2017, khususnya kalau kita bicara DKI yang tentunya semakin menghangat hari ini. Di 2015 pada saat itu cuitan pada saat itu sepertinya mengajak untuk ke hal-hal yang positif. Kalau Anda lihat saat ini yang menjadi tren, apakah yang negatif? Nah, kita lihat tadi dari hasil hashtag, jadi di Data Explorer tadi kita lihat bahwa isu, yang hari ini lagi rame adalah terkait dengan polling netizen. Oke, kita lihat hashtag berarti ya, tagar di sini tagar juga. terbesarnya adalah polling netizen gitu, besok pilkada gitu, dan survei netizen. Nah, itu yang menjadi ditunggu-tunggu oleh netizen per hari ini. Setidaknya sampai hal ini gitu. Oke, jadi bisa kita katakan hashtagnya masih positif di sini karena kita melihat menunggu besok hasilnya seperti apa. Sepertinya ini bisa dikatakan polling, survei, jadi netizen juga tidak sabar untuk melihat hasilnya besok.